Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menghadirkan sebuah pembahasan seputar kurban. Dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail, terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran yang berharga bagi kehidupan manusia, baik dalam hal spiritual, akhlak, pendidikan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Cukup banyak pendapat yang menyatakan bahwa usia Nabi Ismail saat peristiwa penyembelihan terjadi pada kisaran antara 6-7 tahun. Penuturan kisah ini pun senantiasa diulang sepanjang masa karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban setiap bulan Zulhijjah. Namun, apakah benar kisaran usia tersebut? Video kali ini akan menjabarkan secara jelas perkiraan umur Nabi Ismail alaihissalam sewaktu ingin disembelih oleh ayahnya. Marilah kita cermati penjelasan Al-Quran mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam ayat di atas disebutkan kalimat tatkala anak itu sampai pada umur sanggup. Penggunaan kata balagha yang artinya sampai menunjukkan bahwa saat itu Nabi Ismail telah sampai pada umur tertentu. Ulama fikih menamainya dengan usia baligh, yaitu apabila seorang anak telah mencapai kedewasaan yang ditandai oleh munculnya tanda-tanda sekunder, yaitu sekresi indung telur atau menstruasi bagi anak perempuan dan sekresi sperma bagi anak laki-laki. Boleh jadi ada yang berpendapat bahwa kata sampai hanya menunjukkan usia yang melewati fase pertama masa pendidikan, yaitu 6 tahun. Namun, kata berusaha bersama pada ayat itu menekankan bahwa balik tersebut berkaitan dengan kemampuan yang lebih tinggi dan setara dengan bapaknya. Ini menunjukkan kedewasaan yang lebih tinggi. Maka, kemungkinan besar usia Nabi Ismail pada saat itu adalah berkisar antara 14-15 tahun. Bahkan telah memasuki masa pendidikan anak antara 15-21 tahun. Alasan lainnya adalah penggunaan kata "maka perhatikanlah apakah pendapatmu", di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada anaknya mengenai perintah Allah yang disampaikan lewat mimpi beliau. Dialog ini menggambarkan hubungan antara ayah dan anak yang sudah sampai pada fase ketiga pendidikan, yaitu usia 14-21 tahun, di mana pada usia ini si pendidik atau orang tua menempatkan sang anak pada kedewasaan yang setara seperti seorang sahabat. Dalam hal ini, objek pertanyaan tidak hanya menyangkut keputusan masa depan, bahkan menyangkut antara hidup dan mati. Di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menginginkan jawaban dari sang anak yang menggambarkan pandangan dan kesiapan Ismail, sehingga beliau lebih yakin akan keputusannya dan untuk meneguhkan hati. Hal ini tergambar jelas dalam jawaban Nabi Ismail pada ayat di atas. Satu alasan lagi yang mendukung pernyataan ini adalah bahwa jawaban yang disampaikan kepada ayahnya sangatlah lugas, tidak mengandung keraguan, bahkan dapat meneguhkan keputusan ayahandanya. Jawaban seperti ini sama sekali bukanlah jawaban kanak-kanak, bahkan bukan jawaban anak remaja sekalipun. Kata "kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu" menunjukkan bahwa Nabi Ismail telah berani mengambil keputusannya sendiri. Ini sangatlah berbeda dari jawaban yang umum dari seorang anak-anak atau remaja yang menurut dan menyerahkan urusan kepada orang tuanya. Sedangkan jawaban yang lazim dituturkan oleh kanak-kanak atau remaja adalah semacam kalimat kepasrahan. Misalnya, "terserah ayah saja," atau "urusan ini saya serahkan keputusannya kepada ayah." Mungkin ada yang menyatakan bahwa jawaban tersebut menjadi wajar karena Nabi Ismail adalah manusia pilihan Allah yang kelak diangkat menjadi nabi. Namun, bukankah Nabi Muhammad SAW sendiri pernah merasakan ketakutan?
Hal ini dijelaskan pada peristiwa pembelahan dada beliau yang dilakukan oleh malaikat. Meskipun memiliki beberapa versi, namun menggambarkan suatu kejadian besar yang menimpa diri Nabi. Dan pada saat beliau menceritakan hal ini, Nabi menggambarkan bahwa beliau ketakutan. Hal itu pun terjadi ketika beliau masih kanak-kanak. Dan alasan terakhir adalah bahwa usia kambing yang menjadi pengganti Nabi Ismail alaihissalam tidaklah muda, melainkan sudah tumbuh tanduk dan giginya pun telah pupak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 107. Dalam Qasaisul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, pengganti Nabi Ismail tersebut adalah seekor kibasi, alias kambing besar yang berwarna putih, bermata hitam, bertanduk besar, dan bulu bagian atasnya berwarna merah keemasan. Nabi Ibrahim melihat kambing itu telah terikat dengan tali berwarna coklat di Gunung Sabir, Makkah. Imam As-Sawri meriwayatkan bahwasanya kambing itu telah digembalakan di surga selama 40 musim. Allahu a'lam bishawab.